ketahuilah bahwa kitab Al-Quran, kalau ada orang yang panjang kitab Al-Quran itu bukan masalah cetakan atau bukunya pada rancang. Enggak, Al-Quran itu cetakannya ada biasa saja. Tengok balinya murah. Ada buku yang paling mahal dari Al-Quran. Apa kemahalnya Ustaz? Ya buku kualitas karakternya itu mahal. Buku profesor, buku cetakannya penelitian luar biasa. Al-Quran cetakannya biasa saja, 50.000 sampai 40.000. Tapi pada ibunya salah walaupun balinya sampai 10.000, letaknya tidak boleh di bawah buku yang walaupun buku itu balinya 200.000. Ada buku balinya 200.000 banyak. Tapi Al-Quran tidak boleh diletakkan walaupun 200.000 bali buku itu, Al-Quran tetap diatur. Jangan dibandingkan dengan buku biasa lah pada ibu. Walaupun mahal balinya, tidak bisa dibandingkan dengan kitab-kitab samawi sekalipun. Apa kitab samawi? Allah Subhanahu wa taala menurunkan sejak diutusnya mulai dari Nabi Sis, anak bungsu Nabi Adam. Itulah diturunkan suhuf namanya. 100 sampai banyaknya kitab samawi yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul. Yang terakhir Al-Quran. Sebelumnya dulu disebut dengan suhuf, termasuk suhuf Ibrahim dan Musa. Kan suhuf namanya. Suhuf baru hanya lembaran. 100 suhuf diturunkan ke 60 suhuf diturunkan kepada Nabi Sis, anak bungsu Nabi Adam. Ini nenek moyang awak Nabi Adam, ibunda kita Siti Hawa beranak 21 kali melahirkan. 20 kali kambak. Anak beliau 41 yang terakhir tak nama. Itu yang lanjut dari Nabi Adam, Nabi Sis. Jadi 60 suhuf. Baru 30 suhuf kepada Nabi Ibrahim. Kepada Nabi Musa 10 suhuf. Nabi Musa ditambah 1 kitab lagi. Kitab Taurat. Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa. Yang terakhir Al-Quran kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ibu kumpul suhuf itu mulai dari Nabi Isa 100 tambah kitab samawi 3 lain, Injil, Taurat, Zabur, itu Al-Quran kalian hati. Barulah kitab-kitab samawi. Barulah buku-buku yang mahal tadi. Kalau ingin diletakkan, kalau ingin diurutkan mana yang paling mulia, Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu dari penamaan saya Al-Quranun itu berasal dari kata qara'a, yang artinya bacaan. Adapun ziyadah alif dan nun tersebut itu berfaedahkan litakmil, kesempurnaan, bacaan yang sempurna. Quran sama dengan lafaz kurban, sifat mudhari. Kurban itu berasal dari kata karuba, dekat. Kurban bahasa gue saat Idul Adha tersebut berkurban, kedekatan sempurna dengan kurban tersebut, artinya pendekatan yang sempurna kepada Allah. Quran bacaan yang sempurna. Bahasa sempurna seluruh suhuf, seluruh kitab samawi sebelumnya itu terhimpun ke dalam Al-Quran. Ada hukumnya dalam Al-Quran saja. Kalau dibuka Al-Quran itu sama orang buka seluruh kitab samawi yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Juga dengan tahu itu, ketika baca Al-Quran itu, disitulah hadir ikram dari hati itu. Itu kitab, tidak sembarang kitab. Rasul membaca seluruh suhuf dan seluruh kitab samawi yang telah diturunkan kepada umat-umat terdahulu.
Awak baca ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ada rasulullah mulianya ketika itu. Ketika awak baca, awak jadi mulia atau Pak? Ketika awak hafal, awak jadi mulia. Bapak Ibu, ambil contohan kita. Iko karakter biasa saya. Kota cabai agak kelihatan nanti itu biasa. Kalian dibuat atau sampah, sapu. Tapi kalau nampak dia karakter cabai tertulis Bismillah itu. Nama campak anda kata sampah ini, apa ambil dulu. Salamean kalian ya bukan. Robek Quran itu sepek itu dah langsung ambil tu. Ada di jalan Al-Quran tu. Dekaran nilai karakternya tu apa Ibu? Indah. Bukan nilai karakter saat itu yang awak cari apa? Ikramnya kalamullah. Kelebihan kalamullah dibandingkan makhluk apa ini dalam satu riwayat sama dengan kelebihanku daripada yang lain kata Allah. Orang jauh kelebihan. Sehingga kita mau baca terasa mulia tu. Kita baca Al-Quran tu. Sehingga orang tua dulu kata ini lalu menandakan mulia tanah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an Allah turunkan secara sekaligus kitab 20 juz. Itu sekali Pak, dari Allah ke langit pertama. Di mana simpannya di langit pertama pada Ibu? Mufassir mengatakan tampaknya disebut dengan Baitul Izzah. Di Baitul Izzah. Dari langit pertama itulah berangsur-angsur diturunkan oleh malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu kepada Nabi kita mulai dari umur 40 sampai akhir hayat beliau. Sampai surah ayat terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Para lamonya tu pada mufassir mengatakan umur 40 itu kalau itu mudah ditebak. Kalau umur Nabi kan 63. Nah, 63 kurang 42. 23 tahun lebih kurang. Lamu Al-Quran diturunkan dengan segala bentuk keadaan. Itulah yang menjadi asbabun nuzul. Ya sama orang walaupun susunannya berurut dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu turunnya beda-beda tuh. Bukan dahulu surah Al-Fatihah baru surah Baqarah ya, namanya itu sepenggal-sepenggal sesuai keadaan saat itu turun ayat. Para sahabat tuh Pak, kelakuannya, keadaan kehidupannya membuat turun ayat. Ada dengan pertanyaan Nabi bertanya ke Nabi, apa masalah yang kau baca oleh Nabi? Turun ayat. Sampai dari malaikat Jibril turun ayat. Tapi sampai awak gini Pak, tak membuat turun ayat. Kelakuan dan akhlak awak gini membuat turun azab. Nah itu beda awak dia sahabat. Itu mulia. Itu beda level awak dia sahabat. Makanya para sahabat itu radhiyallahu anhu wa radu. Mereka telah mendapatkan ridha Allah dan mereka pun ridha dengan segala ketentuan Allah. Awaida, kalau lain muju, itu lain ridha. Kalau indah apa? Karikannya langsung. Kalau para sahabat itu susah di sana samu, saya hatinya coba. Awan ketika sanang saya, ketika susah, di mana kamu ini uji patang uji Lalu nilah Rasulullah itu tipu lo cek lagi ujian. Itu beda sahabat jawab beda. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama 23 tahun diturunkan oleh malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi kita. Berapa banyaknya surat dalam Al-Quran itu pada itu? 114 surat. 83 surat diturunkan di kota Mekah. Itulah yang disebut dengan Makkiyah. Istilahnya pastilah merincikan itu surat Makkiyah. 83 surat diturunkan di kota Mekah. Kemudian 31 surat
Diturunkan di kota Madinah. Itu yang disebut dengan surat Madaniyah. Jumlah 144 surat. Berapa banyak ayatnya Bapak dan Ibu? Nah, kau berbeda ulama kau. Tapi yang masyhur, ulama mengatakan banyak ayat Al-Quran tersebut 6.666 ayat. Bapak berbeda ulama. Bapak nak sama ulama mereka. Ikolah ilmu mufasir itu. Cara menghitung saya, kenapa ilmu lewat? Jadikan kamu jadi mufasir, lain kamu menafsir kan. Cara menghitung ayat saya dapat ilmu lewat. Itu mufasir, ulama yang tahu dengan ilmu itu. Itu ilmu wakaf paling tidak. Di ulama yang siko mulai. Di ulama dan siko berakhirnya. Di ulama yang lain dah. Aku awal ayat penelitian ada ilmu, ada konsepnya. Sehingga berbeda hitungan ayatnya. Termasuk Al-Fatihah. Bukannya Allah telah katakan bahwa Allah telah menurunkan 7 ayat. Memang 7, disepakat ulama juga. Dan ada yang mengecen 6 ayat. Dan kalau ada yang mengecen 6, itu ikat dengan ayat namanya, dengan firman Allah namanya itu. Memang 7. Tapi baru ada cik pakai bismillah. Cik tidak ada bismillah. Di mana masalahnya itu Pak? Cara menghitungnya. Ulama ada mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Ulama yang lain, mufasir yang lain, Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama. Ada ayat ketujuhnya. Ghairil maghdubi alaihim, kira itu satu ayat Pak dianggap situ. Di ayat ketujuh itu. Kalau yang mengecek Bismillahirrahmanirrahim itu ghairil maghdubi gabung dari siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi itu satu ayat. Yang ketujuh jadi gabung. Cara menghitung itu Pak, ini beda. Itu ilmu fasir. Apa aku perlu itu kaji itu, dan ada itu ini kaji. Bapak dan Ibu supaya tarasu Quran kau paci, ikut kalam yang mulia. Di mau juangnya cari tua kau Bapak dan Ibu, sehingga buruhnya pun dihitung oleh ulama. Bapak ulama saya sampai sedetil itu. Awak membaca kitab ulama saya Pak. Itu perlu disampaikan. Imam Syafi'i salah satu contohnya. Berapa banyak huruf dalam Al-Quran? Ada dihitung oleh ulama. Hadirnya huruf mulai dari Bismillah sampai surah An-Nas. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alah menghitungnya. Berapa banyaknya? 1.027.000 huruf di dalam. Berapa? Apa sampai dihitung oleh para ulama? Karena ada indikasi dari Nabi. Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah dengan tahunya iko pada Ibu, ketika membaca itu hadir hati betul. Berasi batin awak ini. Karena ilmu tadi man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah. Kenapa memang jalan-jalan Nabi menyebut dari kitab Allah, tak dari Quran, tidak dari Quran, Quran. Nah itu ini jalan-jalan itu. Tapi kalau baca Quran apa lagi itu satu huruf itu tak nilai yang channel Allah yang janji Nabi Quran kitab Allah. Kalau Quran kan tak kitab Allah, kalau Pak dan Ibu ada uluan baca Quran baru baca Quran itu maksudnya orangnya. Kalau kan bagagih ibu Quran semua baca Quran ada itu lain. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, falahu hasanah, dia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan saja Bapak dan Ibu. Wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin al alifu harfun wal lam harfun wal mim harfun. Dan satu kebaikan itu Allah lipat gandakan oleh kali itu satu kali 10. Jadi satu huruf dan Rasulullah katakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim. Kalau mau cari detik jam sampai 10 detik itu loh. Baca alif lam mim itu. Saya tidak mengatakan kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf.
al-alifu harfun, kan tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Apa artinya itu Pak? 3 huruf. Alif lam mim 10 dan tidak sampai dong. Berapa kebaikannya lah perempuan itu Pak? 3 kali 10 kebaikan. Cuma ingin ibu bandingkan, makanya khairukum, sebaik-baik kamu ingin menandingi pahala baca alif lam mim ini. 1 duri di jalan itu 1 kebaikan lah. Untuk sama dengan pahala alif lam mim, cari 30 duri di jalan itu. Iya Pak. Bertemu aja kawan teman. Assalamualaikum, senyum, 1 kebaikan tu Pak. Maka 1 kebaikan tu insya Allah. Untuk menandingi alif lam mim yang 10 dan sampai 10 detik tadi, tamu kawan 30 orang senyum. Itu semua alif lam mim pahala itu. Alif lam mim 10 menit, 10 detik tak sampai dapat 30 kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir Bapak dan Ibu, andai kata kita khatamkan Al-Quran, berapa banyak huruf di dalam Al-Quran tadi Bapak dan Ibu? 1.027.000 kali 10. Berapa banyaknya Bapak dan Ibu? 10.270.000. Banyaknya. Kebaikan yang aku buat kalau khatam Al-Quran. Kira-kira Bapak dan Ibu, ulama dahulu itu Pak, ada yang semalam khatam Quran. Orang-orang soleh dahulu ada yang semalam khatam Quran, atau 3 hari kata sekali 3 hari khatam Quran, ada yang sekali seminggu khatam Quran, ada yang sekali 2 minggu khatam Quran, ada yang sekali 3 minggu, sekali sebulan khatam Quran. Ada orang seperti itu gini Pak. Yang dia merasakan enak dan nikmatnya dengan kalam Allah. Ada yang tiap minggu menghatamkan Quran. Berarti Bapak dan Ibu telah mengumpulkan 10.270.000 kebaikan. Siapa yang ingin dosanya diampuni, kata Rasulullah, oleh Allah, maka ikutkan dosa tersebut dengan kebaikan. Ada sampai orang dosa sehari itu 10 juta sampai Al-Fatihah Al-Fatihah buat baca. Nah itu di Al-Fatihah punya pendek Pak, aku bilang hitungnya balik Pak, berapa banyak hurufnya, walaupun ulama lah mengatakan 139, aku ulang balik itu karena surat pendeknya Pak. Tapi kau ulang itu hitungnya di rumah lu 5 kali sehari semalam. Pada rakaat itu Bapak Ibu 7 balik rakaat, itu Al-Fatihah saja baru 7 balik rakaat, 7 balik kali 139, jadi 1.390 Bapak dan Ibu, kali 10 1.390 yang 1 Al-Fatihah kali 10 sama dengan 23.630 kebaikan kalau perempuan sehari semalam. Dengan sholat itu Al-Fatihah saya baru dia pakai ayat itu Pak, 2 rakaat pertama pakai ayat 26.630. Kau tahu orang yang malas sholat kepada Ibu? Kau tahu yang Bapak Ibu takut meninggalkan sholat. Sehingga di hadis lain indikasi cewek pada terakhir kata Rasulullah, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan." Hei kata Nabi, tidakkah kamu memikirkan andai kata di muka rumahmu ada sungai? Ini muka janjang mana Pak sungai? Sungai berasir. Asa keluar rumah mandi kata Nabi. Asa ayam tasila fi kulla yaumin. Masuk rumah mandi dulu. Kira-kira kata Nabi, mata kulu zalika. Ia baqa min darani. Kira-kira ke sahabat bertanya Pak. Dalam sebuah pengajian Nabi bertanya ke sahabat, andai kata ada seseorang di muka rumah sungai, keluar rumah mandi dulu. Bersih dulu itu mandi. Masuk rumah, mereka menjelang masuk rumah mandi dulu Pak. Kira-kira itu yang dilakukan 5 kali Pak, sehari semalam. Pak menurut kalian kecil Nabi, tentu berhasil badannya. 2 kali saya mandi sehari, lah berhasil kecil dokter. Kok 5 kali mandi sehari di muka rumah sungai namanya? Gua mampu dulu. Masuk ke mampu ke sungai itu, tidur naik ke rumah. Tentulah berhasil. Amal itulah perumpamaan kata Rasulullah. Fadzalika mislus shalawatil khamsi yamhullahu biha khataya. Model itulah orang yang mengerjakan sholat 5 kali sehari semalam. Pada berhasil
sekali pada ibu. Siapa orang mengarahkan dosa 23.630, itu banyak pahala dari Al-Fatihah yang awak ulang-ulang di rakaat itu, yang awak kumpulan. Nah, jadi Bapak Ibu dengan tahu nih kok pada ibu hadir di hati waktu. Terasa Allah sucikan hati waktu balik. Kini kepada ibu menjelaskan kalau ada salah tadi ini dalam hati saya, Allah akui dengan salat kepada Isa. Dari Isa mungkin malam banyak tak fikir cari itu atau ada ketinggalan salah banyak ada dosa. Tidak sampai 26.000, tidak sampai ribuan yang kesalahan. Subuh mereka diakui dalam balik. Dari subuh ke zuhur kiranya ada salah apa tidak? Sampai ke rajo lah, salah kecek lah, hilaf apa namanya. Karena manusia ada luput dari salah doa pada ibu. Zuhur mereka diampuni Pak. Model itu tak ring Nabi. Kalau yang model itu Ustaz ada Pak. Jangan salah gini apa kau ada salat mana? Masalahnya pada ibu aja pada tantu lewat ibu. Kok ketika mampu salah dua dia aja ibu. Ayo dari ketika salat itu makanya at-taqwa aguna. Takwa itu di sini. Ketika Umar bin Khattab ditanya apa mentakwa menurutmu? Apa jawaban? Aku melihat takwa itu menjadi definisi sahabat ibarat berjalan di tengah duri. Hati-hati tarik. Hati-hati tarik. Walaupun diakui Allah mereka zuhur, siapa menyamin itu zuhur mereka pada itu. Saya itu hati-hati tarik. Pas sampai zuhur, makanya siap sholat itu alhamdulillah. Zikirlah khusyuk. Bergembiralah pada itu. Allah telah menghapus dosa menjelang zuhur. Kecuali syirik ya Pak, menjelang zuhur tadi Pak. Bersyukur tadi Pak. Dia menjelang salat bersyukur tadi. Mereka siap salat Isya bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena dosa lah dia dibersihkan ya Allah. Siapa yang dosa 23.000 sehari semalam. Nanti insyaallah pada. Cuman pada bukan salah awak itu loh cie. Peringatan Nabi yang lain awak indahkan Pak, kajian awak yang kata bunyi yang tu Bapak sama seperti api membakar kayu bakar, bukan ada pahalanya Pak. 2 rakaat fajar saya lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi siap salah subuh tu Pak agak disimpang tu. Salah saya kawan 7 balik orang terkulincangan. Itu api satu yang pahala tadi yang 23.000 kebaikan itu semuanya dulu satu yang Pak kasih dari itu. Itu 2 ini lo makanya hati-hati lah dari menjagonya Pak dan Ibu. Mungkin ini yang dapat seperti kau kaji walau Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.